Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وخليله وصفيه لا نبي ولا رسول بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد. Puji syukur alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian diberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu sebagai wasilah untuk mendekatkan kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah berikan adalah masih diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan untuk talabul ilmi, tafaqquh fid din. Semoga semua ini menjadi hujjah di hadapan Allah. Kita adalah hamba yang ada usaha untuk memahami agamanya tanpa kenal umur. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian Sahih Al-Bukhari, yang kita semua sudah sepakat bahwa ulama kita sepakat bahwa ini adalah kitab yang paling sahih, di mana umat Islam semua satu kebutuhan yang mendesak untuk membaca kitab tersebut. Terkhusus kita di zaman ini, kitab seperti ini sudah tidak tersentuh lagi. Oleh karenanya sedikit demi sedikit kita akan bahas, kita akan baca, semoga dengan banyak mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita banyak mendengar perawi hadis, nama orang-orang saleh, nama ulama kita yang merupakan jembatan sampainya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah lewat mereka. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang sudah Allah persiapkan untuk menghibahkan hidupnya siang dan malam memperhatikan agama Allah Subhanahu wa taala, dan ini salah satu penjagaan Allah terhadap agamanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaga. Jadi Al-Qur'an dan sunnah Nabi ini sudah dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara Allah persiapkan hamba-hambanya yang jiwa mereka itu siap untuk mengemban amanah tersebut. Dan di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perumpamaan manusia ini, kata Rasulullah, seperti sekelompok atau gerombolan onta yang jumlahnya 100. Dari 100 onta itu, kata Rasulullah, hanya ada satu ar-rahil, onta yang bisa dibawakan beban. Rasulullah di situ mengabarkan bahwa ada jiwa-jiwa yang dimana Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan, di mana jiwanya sanggup untuk membawa beban risalah ini untuk disampaikan kepada generasi selanjutnya. Mereka itulah para ulama kita rahimahumullahu ta'ala, dan akan kita kenal mereka banyak ketika kita belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena akan dibaca nama mereka. Baik jamaah sekalian, pembahasan kita masih seputar wahyu. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah akan membawakan hadis yang kelima atau keempat. Ini hadis dari Sa'id ibn Jubair. Saya bacakan hadisnya.
قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد ابن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. Sa'id bin Jubair meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang firman Allah di dalam surah Al-Qiyamah, wala tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan lisanmu wahai Muhammad karena terburu-buru untuk menghafal Quran. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju min at-tanzili shiddatan wa kana mimma yuharriku shafatayhi. Faqala Ibnu Abbas fa ana uharrikuhuma laka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma. Rasulullah di awal, kata Ibnu Abbas, awal-awal mendapatkan wahyu ini, beliau mendapatkan sebuah beban yang berat. Jadi beliau kekhawatiran dan takut. Khawatir beliau wahyu yang disampaikan oleh Jibril dia tidak hafal. Karena ini amanah besar. Amanah yang dibebankan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau ketika Jibril datang membacakan satu ayat, dua ayat, itu Rasulullah tidak tinggal diam, langsung diikuti oleh Rasulullah dengan menggerakkan bibirnya. Ya, sama seperti kita kalau misalkan ada maklumat disampaikan, kemudian semua yang hadir dilarang untuk menulis, suruh menghafal misal. Pasti kita ketika per kalimat yang kita dengar, pasti kita berusaha untuk mengikuti. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita ingat. Karena takut lupa. Apalagi kalau disampaikan tidak akan diulang kedua kali. Nabi SAW setiap kali mendapatkan ayat yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi SAW, itu Nabi gerakkan bibirnya. Kenapa? Karena Nabi khawatir selesai wahyu yang disampaikan dia tidak hafal. Dia tidak hafal. Melihat gerakan Rasulullah bibirnya, lisannya sering dia gerakkan, maka turunlah ayat. Turunlah ayat di dalam surah Al-Qiyamah menegur Nabi SAW. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan lisan kamu wahai Muhammad karena terburu-buru untuk menghafal. Terburu-buru untuk menghafal. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Di sini Allah turunkan jaminannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami wahai Muhammad sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkan Al-Quran itu di dada kamu. Jadi tidak perlu kamu tergesa-gesa menggerakkan lisan. Wa qur'anahu, dan kami yang akan menjaga hurufnya. Jibril nanti habis menyampaikan, kamu langsung hafal. Dan hurufnya tidak ada yang kelewatan. Kemudian kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Apabila sudah kami bacakan, baru nanti kamu baca kalau selesai. Jangan kamu baca bersamaan Jibril masih menyampaikan wahyu yang belum selesai untuk dia sampaikan kepadamu. Inna alaina thumma inna alaina bayana. Dan kami yang akan menjamin untuk menjelaskan makna Al-Quran itu kepadamu. Kata Ibnu Abbas, fastami' lahu wa ansit. Apabila kami membacakan ayat, maka istami'. Kalimat istami' itu dengan isma', yang belajar bahasa Arab mungkin sedikit faham, ya. Isma' maka dengarlah, tapi di sini Allah menggunakan fastami'. Ya, kata Ibnu Abbas, fastami' lahu wa ansit. Maka dengarlah dan diam. Apabila dibacakan wahyu, kamu dengar dan kamu diam. Kalimat istami dengan isma' maknanya sama. Kalau ditafsirkan, diterjemahkan pakai bahasa Indonesia sama-sama kamu dengar, perintah. Tapi di dalam tatanan bahasa Arab, ziyadatul bina ziyadatun fil ma'na. Apabila timbangan kalimat itu ada tambahan huruf, itu menandakan bahwa permintaannya lebih. Ya, permintaannya lebih, memberikan makna penekanan.
Ketika orang mengatakan isma, dengarlah, mungkin dia mendengar tapi dia tidak konsentrasi. Itu juga namanya mendengar. Tapi Al-Qur'an, ketika Allah wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Quran, istami'u, ada ta'nya, fastami'u. Banyak, ada berapa huruf tambahan. Artinya dengarlah dengan konsentrasi. Suruh dipusatkan pikiran kita terhadap Al-Qur'an yang dibaca. Nabi SAW, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika turun ayat fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, apabila kami sudah membacakan Al-Qur'an kepadamu maka ikutilah bacaan tersebut. Kata Ibnu, fastami' lahu wa ansit, diam kamu. Thumma inna alaina an taqra'uhu. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika idza atahu Jibril istama'. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ada teguran dari Allah di dalam surah Al-Qiyamah tersebut, setiap kali Jibril datang Nabi diam. Beliau tidak lagi menggerakkan lisannya. Fa idzan talaqa Jibrilu qara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama kana qara'ah. Dan apabila Jibril selesai menyampaikan wahyu, maka tidak ada satupun huruf yang dilupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini, Ibnu Abbas ketika menyampaikan hadis ini kepada muridnya Sa'id Ibnu Jubair, kita tahu Ibnu Abbas ini kisah awal-awal turunnya wahyu, termasuk awal-awal surah Makkiyah, yaitu surah Al-Qiyamah. Dan yang menceritakan ini adalah Ibnu Abbas. Kita tahu Ibnu Abbas kemungkinan besar ketika ayat ini turun, kejadian ini terjadi pada diri Rasulullah, turun ayat ini, Ibnu Abbas belum lahir. Bagaimana dia bisa menceritakan sebuah kejadian yang dia saja belum lahir? Yang dia saja belum lahir. Karena ahli sejarah menyebutkan Ibnu Abbas itu dilahirkan 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan ini kisah ini termasuk awal-awal, ya, termasuk awal-awal kejadian Rasulullah diangkat menjadi nabi. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada sebuah istilah, karena mungkin ini bisa jadi celah bagi orang yang ingin mencacati atau mengkritik syariat kita. Dia akan menjadikan celah, gimana Ibnu Abbas bisa cerita sebuah kejadian yang dia aja belum lahir. Gimana dia bisa cerita? Berarti syariat kalian itu juga tidak bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Nah, ini seperti ini banyak terjadi, dan banyak para sahabat mengisahkan sebuah kisah yang dimana kisah itu saat terjadi dia tidak hadir, atau dia masih kecil, atau dia belum lahir. Bagaimana ulama rahimahullah ta'ala ahli hadis menjawab pertanyaan seperti ini? Mereka mengatakan semua sahabat satu udul, ya, dalam studi hadis atau penelitian hadis, sepakat ahli hadis semua bahwa para sahabat itu semuanya adil. Adil itu maknanya adalah tidak bisa dituduh agamanya. Karena di antara syarat orang membawa hadis, membawa berita, itu dia harus punya sifat adalah. Adalah itu adalah sebuah ketakwaan yang membuat dia takut untuk berdusta atas nama nabinya. Namanya adalah. Dan akhlak, ya, khawarimul muru'ah, dia jaga itu perkara yang akan membuat cacat akhlak dia. Ini ulama kita rahimahullah ta'ala itu saat meneliti hadis Nabi SAW tidak seperti menerima berita biasa. Orang itu bagaimana akhlaknya, bagaimana kesehariannya, itu dijaga. Kenapa? Karena ini berita tentang amalan yang akan disampaikan kepada seluruh umat manusia. Gimana kalau pembawanya tidak amanah, dia sendiri agamanya rusak atau akhlaknya tidak bisa dijadikan qudwah, ini tidak diambil. Hadis orang seperti ini tidak diambil oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Ulama hadis menyebutkan semua para sahabat ketika mereka meriwayatkan hadis, kemudian
ada kesalahan, ulama tidak mengatakan ini Ibnu Abbas lemah hafalannya atau dia dusta. Itu tidak ada. Ya, karena ini kecacatan bagi sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka sudah dinilai oleh Allah, dikasih rekomendasi mereka semua sahabat tidak mungkin dusta dan tidak mungkin mereka ini lemah hafalannya. Tapi istilah yang digunakan oleh para ulama adalah sahabat itu keliru. Keliru sama lemah hafalan itu beda. Keliru sama lemah hafalan. Yang seperti ini namanya mursal. Mursal itu tidak disebutkan Nabi, dia tidak hadir. Mursal itu dia tidak ada perantara antara dia dengan Nabi. Karena ini kejadian dia tidak hadir. Secara otomatis dia butuh perantara, siapa yang menceritakan kepada dia. Kata para ulama rahimahullah, ini kalau kisah ini kemungkinan besar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Ibnu Abbas ini salah satu sahabat muda di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering bersama Rasulullah. Sekalipun bersama Nabi dia itu hanya sekitar 4 tahun atau 3 tahun, karena dia hijrah ke Madinah. Ibnu Abbas itu di tahun 8 Hijriah ketika terjadi pembebasan kota Mekah, karena dia termasuk orang yang tidak bisa hijrah ke Madinah sama ibunya. Ya, karena satu masih kecil, ibunya juga lemah, tidak bisa hadir ke Madinah hijrah, maka mereka yang termasuk orang yang dimaafkan tidak hijrah ke Madinah. Termasuk diantaranya adalah Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu sekitar 3 tahun Rasulullah sebelum wafat baru hijrah ke Madinah. Ibnu Abbas ini bersama Nabi SAW, termasuk anak-anak kecil itu di zaman Rasulullah, itu yang banyak menukil hadis kepada kita sampai itu anak-anak muda di zaman Rasulullah. Itu Ibnu Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas, kemudian Anas bin Malik, di kalangan kaum wanita Aisyah radhiyallahu anha. Berapa umur Aisyah saat Rasulullah? 18 tahun. Sudah janda. 18 tahun sudah janda. Baru beliau meninggal setelah itu 40 tahun menjanda. Baru wafat. Kesabaran beliau. Ini anak-anak kecil semua, anak-anak muda. Artinya apa? Artinya bahwa agama ini kalau anak mudanya semangat belajar, itu sudah kebaikan. Makanya ulama kita menyebutkan mazala bin nas bil qaumi khairan ma'asha kibarum hatta yata'allam minhum sigaruhum. Sebuah generasi akan senantiasa berada dalam nilai kebaikan selama orang-orang yang berumur di kalangan mereka yang punya ilmu dikasih umur panjang sampai ketemu dengan generasi muda setelahnya, dan generasi mudanya mau belajar, mengambil ilmu dari orang yang tua. Karena ilmu ini tidak akan sampai kepada kita kalau generasi ini tidak ada. Kembali kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menceritakan hadis ini kepada muridnya Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini dari Kufah di Irak, ulama tabi'in. Beliau saat menceritakan kisah bagaimana Rasulullah mengalami kesulitan dan kekhawatiran di awal-awal Jibril datang menyampaikan wahyu, Nabi menggerakkan bibirnya. Itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau saat menyampaikan kisah ini dia gerakkan juga bibirnya sebagai contoh supaya apa, Sa'id bin Jubair benar-benar faham dengan kondisi tersebut. Sa'id bin Jubair ketika menyampaikan hadis ini kepada muridnya, itu dia juga gerakkan bibirnya, memberikan contoh bagaimana Ibnu Abbas menggerakkan bibirnya. Ini seperti hadis seperti ini dalam mustalah hadis disebut dengan hadis musalsal, yaitu hadis bermata rantai. Apa manfaatnya? Mungkin bagi kita itu melihat apa sih manfaatnya menggerakkan bibir. Tapi ternyata dalam penelitian hadis ini sangat bermanfaat. Manfaatnya apa? Satu, menunjukkan bahwa seorang perawi, ya seorang yang bawa berita, benar-benar dia ingat betul kisah tersebut. Dia ingat betul kisah tersebut. Dan ini tidak gampang. Hadis seperti ini, hadis musalsal seperti ini memberikan kekuatan sebuah berita. Apabila seorang yang membawa berita menceritakan sebuah berita dengan rinci, itu artinya apa? Dia ingat betul. Karena ahli hadis kalau mereka ragu dengan sebuah kalimat, mereka akan mengatakan saya lupa.
dengan kalimat tersebut. Apakah kalimat ini yang disampaikan oleh guru saya atau ini? Itu amanah dan tanggung jawab ahli hadis. Mereka tidak mau merubah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh gurunya, itu akan bermata rantai terus ke bawah. Dia menyampaikan apa yang dia dengar dalam bab hadis. Jadi ada kaidah dalam pembawaan berita. Kita di dalam membawa berita, semua kalimat yang kita dengar kemudian kita sampaikan, itu hadis menunjukkan sebuah kedustaan. Kafa bil mar, kata Rasulullah, kafa bil mar'i kadiban ay yuhaddits bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang itu disebut pendusta apabila dia menyampaikan semua apa yang dia dengar. Itu kalau kita mendengar berita secara umum, mendengar ucapan-ucapan, ya, omongan orang, kita sampaikan semua apa adanya. Ternyata hadis menyebutkan kafa bil mar'i kadiban ay yuhaddits bi kulli ma sami'a. Ini sebuah kedustaan. Cukuplah seseorang disebut pendusta apabila dia menyampaikan semua apa yang dia dengar di jalan, dia ceritain. Itu sudah dusta kalau omongan biasa. Tapi dalam bab ketika mendengar hadis justru sebaliknya. Seorang itu harus menyampaikan semua apa yang dia dengar. Tidak boleh dia sembunyikan dan tidak boleh dia kurang, tidak boleh dia lebihkan. Kalau dia ragu, dia sampaikan dia ragu. Nah, inilah faedah kenapa Ibnu Abbas menggerakkan, kenapa Sa'id bin Jubair menggerakkan bibirnya. Supaya apa? Supaya murid-muridnya tahu bahwa kisah ini benar-benar dia ingat dari Ibnu Abbas ketika diceritakan oleh Ibnu Abbas. Kita senang tak apabila kita kalau membawa berita, dapat berita dari orang, kemudian kita ini mengira dia ini kayaknya banyak kelupaan yang dia sampaikan, banyak sesuatu yang tidak dia sampaikan. Maka kita akan cari berita yang lain, ya, untuk menguatkan. Tapi ketika kita ketemu dengan seseorang, dia menceritakan sebuah kejadian dan berita itu dengan rinci dan dia meyakinkan apa yang dia sampaikan, kita senang dan kita akan mengambil omongan dia. Begitu juga di dalam penyampaian hadis. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, begitu juga Sa'id bin Jubair, itu menggerakkan bibirnya untuk menyampaikan kepada generasi setelahnya, seperti itulah Nabi, dia gerakkan bibirnya. Kemudian fawaid yang kedua, di sini seorang, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, seorang murid, ya, seorang murid itu akan lebih ingat sebuah maklumat apabila disampaikan dalam bentuk praktek. Karena sekedar ucapan, sekedar kalam, ya, penjelasan suara itu mudah terlupakan. Tapi kalau dia melihat secara langsung, itu sulit untuk dilupakan. Satu contoh, misalkan ada kejadian di Indonesia ini, ya, sebelum kita lahir, kita tahu persis rinciannya seperti apa berita kisah tersebut. Kenapa? Karena kita membaca kisahnya. Tapi tidak mungkin kita bisa mengalahkan, pengetahuan orang yang hadir dengan kisah tersebut, kejadian tersebut. Sekalipun dia tidak bisa cerita secara urut, tapi dia tahu betul. Kenapa? Karena dia menyaksikan. Beda halnya dengan orang yang sekedar membaca. Karena bacaan itu beda dengan suasana kejadian. Kalau kita melihat langsung, itu sulit untuk dilupakan. Makanya kita kalau baca hadis, banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW, itu para sahabat ketika menceritakan, itu diceritakan dalam bentuk praktek. Contoh ketika Humran ini ulama tabi'in, datang dia kepada Utsman bin Affan. Dia mengatakan, Arini, coba perlihatkan kepada saya. Dia tidak mengatakan kepada Utsman, ceritakan kepada saya. Tapi dia minta kepada Utsman bin Affan, karena Utsman sahabat, tentunya dia melihat bagaimana Rasulullah wudu. Kata Humran kepada Utsman, Arini, tunjukkan kepada saya, perlihatkan kepada saya bagaimana Rasulullah wudu. Dia tidak mau sekedar diceritakan, karena kalau sekedar cerita dengan langsung melihat praktek itu beda. Maka dia cerita, Utsman saat itu minta air, kemudian dia wudu, dia cuci kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian dia kumur-kumur, diceritain
Hadis ini kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, ini hadis Utsman yang diriwayatkan oleh Humran, itu hadis yang paling sempurna bagaimana Rasulullah wudu. Itu hadis Utsman diriwayatkan oleh Humran karena dia langsung praktek, dan Humran ini faham langsung. Dia sampaikan juga ke murid. Kenapa? Karena lewat praktek. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, ada saudara sesusuan dia, tentunya itu mahram. Dia minta kepada Aisyah radhiyallahu anha supaya diperlihatkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi junub. Itu mandi junub aja dipraktekkan ya oleh Aisyah. Sekarang pernah tidak kita melihat ada seorang ustadz praktek mandi junub? Mungkin secara kalam banyak sudah kita dengar bagaimana Rasulullah mandi junub, tapi mungkin saat praktek kita tidak bisa, mungkin masih ragu. Kenapa? Karena sekedar penjelasan. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha dia minta kain, jadi kain itu dijadikan sutroh, ya penutup dia. Dia hanya memperlihatkan lehernya, ini sampai kepala. Dia buka rambutnya karena yang tanya ini adalah saudara sesusuan dia mahram, tapi ininya dia ditutup pakai kain. Kemudian dia ambil air, kemudian dia tuangkan ke kepalanya 3 kali. Dia praktek. Padahal subhanallah, ini satu perempuan, kemudian praktek mandi junub, otomatis kan itu sulit. Tapi karena pentingnya memperlihatkan praktek itu kepada seorang murid dan pengaruhnya luar biasa dan susah untuk dilupakan, maka Aisyah radhiyallahu anha, sekalipun dia seorang perempuan, dia berusaha bagaimana dia ceritakan hadis Nabi bagaimana mandi wudu itu dengan praktek. Hanya dia praktekkan. Padahal andaikan kita saat ini diminta suruh mandi junub, sekalipun laki-laki yang minta laki-laki, itu kayak gimana gitu. Mungkin malu, apalagi mau mandi guyur, malu. Tapi itulah pentingnya praktek memperlihatkan kepada santri, dan itu susah untuk dilupakan. Ini ilmu seperti ini, ya, ilmu yang didapatkan oleh seorang murid dari gurunya, karena melihat secara langsung itu tidak sama dengan orang yang hanya sekedar mendengarkan penjelasan. Dan ini banyak dilakukan dan dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Betapa pentingnya ilmu yang disampaikan dengan praktek, ya, dengan contoh, qudwah, uswah, contoh yang baik. Suatu hari, coba lihat para sahabat itu. Para sahabat ketika mereka melaksanakan sholat, para sahabat radhiyallahu anhu ketika melaksanakan sholat, itu mereka melihat langsung bagaimana Rasulullah sholat. Ya enggak? Kita yakin itu pasti. Di belakang Nabi, bagaimana dia sholat Rasulullah, itu lihat secara langsung. Mungkin tidak ada ulama tabi'in yang lebih faham dengan sholat Nabi, sekalipun dia baca semua hadis-hadis secara rinci. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalaupun mereka tahu beritanya, tapi secara praktek mereka tidak bisa. Atau pengaruh di dalam hati itu beda. Imam Az-Zuhri rahimahullah itu ahli hadis di Madinah, diakui. Imam Az-Zuhri di zaman tabi'in. Dia bukan sahabat. Pernah dia masuk ke rumahnya Anas bin Malik di Basra. Anas bin Malik sahabat, 10 tahun menjadi pelayan Nabi. Dia saat itu mendapatkan Anas bin Malik menangis. Ditanya oleh Imam Az-Zuhri, "Wahai Abu Hamzah, ma yubkik?" Wahai Abu Hamzah, apa yang membuat kau menangis? Kata Anas bin Malik, "Hadhihi shalah." Salat yang dilaksanakan oleh umat Muhammad ini. Loh, ada apa, kata Imam Az-Zuhri? Imam Az-Zuhri ahli hadis, tahu bagaimana sifat salat Nabi. Cuman sekedar baca hadis. Dia tidak pernah melihat langsung karena bukan sahabat. Kata Imam Az-Zuhri, ada kecacatan apa di salat yang dilakukan oleh umat Muhammad saat ini? Ini sop mereka ini. Sop aja membuat Anas bin Malik nangis. Sop. Tidak tahu sop kita ini. Ya, mungkin Anas bin Malik hadir ini mungkin nangis dia kali. Tapi kita merasa sudah sempurna itu sop kita. Kenapa? Karena kita sekedar baca, tidak pernah melihat sahabat gimana ngatur sop. Anas bin Malik cerita di Sahih Bukhari, kami kalau sudah diperintahkan oleh Nabi, sawu sufufakum, luruskan sop kalian, rapatkan sop kalian,
Itu apa yang pertama kali? Coba saya tanya. Apa yang pertama kali dilakukan oleh sahabat dan apa yang pertama kali dirapetin? Pernah dengar hadisnya? Bagaimana sahabat itu merapatkan sop? Ternyata yang dirapatin pertama kali itu bahu ini, ya, bukan kaki. Kaki itu dirapatin setelah bahu itu rapat. Begitu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Salah seorang di antara kami merapatkan bahunya dengan bahu temannya. Kemudian baru setelah itu kaki. Karena yang diminta oleh Nabi dua, bahu rapat, kaki di bawah rapat. Kalau kaki di bawah diatur duluan, ini tidak bisa mengikuti, ya, ini tidak bisa mengikuti. Tapi kalau ini dirapetin duluan, kaki bisa mengikuti, karena dia bisa dilebarin, bisa disempitin. Kalau bahu, kaki rapat, bahu tidak rapat, tidak mungkin kita gini atau gini, kan tidak mungkin. Nah ternyata para sahabat radhiyallahu anhum berbeda dengan apa yang kita amalkan saat ini. Kita kaki duluan. Akhirnya apa? Akhirnya banyak yang bahunya tidak nempel. Kenapa? Karena bayangkan kalau postur tubuhnya lebarnya segini, kakinya dia lebari lebih daripada dadanya. Itu otomatis tidak akan rapat. Itu tidak mungkin rapat. Makanya kalau bahu duluan, pasti kaki bisa mengikuti. Nah itu cara para sahabat radhiyallahu anhum meluruskan sop. Semoga nanti bisa kita praktekkan, ya. Itu insyaallah dari atas bahu sampai kaki bisa rapat. Yang kita dapatkan saat ini cuma kaki yang rapat. Sementara kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami kalau sudah mengatur sop, bahu sebagian sahabat ditempelkan kepada sebagian yang lainnya, baru setelah itu kakinya, tumitnya dirapetin. Itu rapat. Dari awal itu bagus kelihatan dan pengaruhnya sama hati juga luar biasa, ya. Kalau teman menempelkan bahunya ke kita, merasa ada sesuatu tidak ada perubahan dalam, kayak lebih dekat gitu. Tapi kalau dia menjarakkan bahunya dari kita, itu pengaruhnya sama hati luar biasa. Ada sesuatu kerenggangan. Ternyata kata Ibnu Qayyim rahimahullah, amalan zahir itu pengaruh sama hati. Sampai di dalam sop, kalau orang itu tidak mau merapat, itu orang yang di sampingnya merasa ada kerenggangan, ada sesuatu yang tidak enak. Tapi kalau dia rapat, ada sesuatu yang membahagiakan dalam hatinya, merapat seakan-akan dekat, seakan-akan teman gitu. Itu pengaruh dari merapatkan sop. Ini kita bicara masalah apa? Bicara masalah bagaimana Anas bin Malik melihat para sahabat radhiyallahu anhum mengatur sop. Kemudian dia bandingkan dengan generasi setelahnya, yaitu ulama tabi'in. Imam Az-Zuhri rahimahullah itu dia melihat tidak ada masalah di sop yang dilakukan oleh kaum muslimin saat itu. Kenapa? Karena dia tidak melihat langsung bagaimana para sahabat. Anas bin Malik dia melihat perubahan itu. Sudah banyak perubahan. Itu yang membuat dia menangis. Kenapa? Karena dia sayang sama Rasulullah SAW, sayang sama umat Islam, dan mereka ternyata mengira apa yang mereka amalkan itu sudah seperti sahabat di zaman Rasulullah. Ternyata kata Anas bin Malik tidak. Kembali jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ke masalah qudwah, ya. Banyak di kalangan kita ini siap untuk menjadi seorang bapak, seorang suami siap, seorang ustadz siap. Tapi yang terberat itu adalah menjadi qudwah. Ini yang berat, ya. Beratnya kenapa? Karena kalau itu qudwah itu kan dia dilihat, disorot kapan dia makannya seperti apa, ininya seperti apa, dan itu tugas utama Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi ada uswah hasanah. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW diceritakan oleh para sahabat. Kalau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, makan apa yang dia baca, habis makan apa yang dia baca, mau tidur, bangun tidur, semua aktivitas Nabi itu apa? Dihafal oleh para sahabat dan dicek, dilihat. Dalam rangka untuk apa? Untuk disampaikan. Siapa di antara kita yang sanggup dan nyaman hidupnya, kemana-mana dia dipantau, dilihat? Tidak ada yang sanggup. Sampai setingkat ustadz, seorang ulama besar pun tidak sanggup. Ada waktu-waktu di mana dia tidak enak kalau dilihat, ya, tidak nyaman. Ini masa saya ini dilihat. Makanya ada orang-orang yang terkadang dia mau menjadi contoh di waktu tertentu,
tapi di banyak waktunya dia harus bebas hidupnya. Kenapa? Karena berat untuk menjadi kedua. Makanya Rasulullah SAW beliau itu sukses mendidik para sahabat radhiyallahu anhum karena dari kedua itu bukan sekedar ucapan. Ternyata apa? Ternyata ini juga diamalkan oleh ahli hadis saat menyampaikan hadis. Di antara fawaid dari hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, satu, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an yang Allah turunkan sebagaimana dalam surah Al-Qiyamah ini, Allah menurunkan Al-Qur'an ini dijamin satu hurufnya. Ya, hurufnya ini akan dijamin utuh sampai mendekati hari kiamat terjadi. Kemudian nanti ada masanya di mana akan hilang Al-Qur'an itu. Akan hilang, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah diturunkan diangkat kembali oleh Allah sehingga kaum muslimin tidak kenal dengan huruf Al-Qur'an. Tidak ada yang hafal Qur'an. Ahli hadis, ulama kita ketika mendefinisikan beriman terhadap Al-Qur'an, mereka mengatakan seperti ini. Al-Qur'anu huwa kalamullah. Al-Qur'an itu adalah perkataan Allah, ghairu makhluqin, bukan makhluk Allah, bukan ciptaan Allah, min jami'i jihatihi, dari semua tinjauannya, dari bacaannya, yang kita dengar ya kalam Allah, yang kita lihat ya kalam Allah, yang kita hafal ya kalam Allah, kemudian yang kita baca ya kalam Allah, dari semua tinjauannya, pendengaran, penglihatan, yang dibaca, yang dihafal, itu kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata mereka, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, dari Allah asalnya, kemudian akan kembali kepada Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, para ulama kita menyebutkan seperti ini. Semua amalan atau akidah dan keyakinan yang sumbernya tidak turun dari langit, jangan diyakini. Kenapa? Karena keyakinan dan amalan yang benar itu apabila turun dari Allah. Tapi kalau dia muncul dari bumi, itu biasanya kesesatan. Biasanya kesesatan. Ada pemikiran kok sumbernya dari bumi, tidak ada wahyu dari langit, itu sesat. Ya, makanya dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan ma anzalallahu biha min sultan. Ini keyakinan yang kalian ada-adakan itu, tidak Allah turunkan satu wahyu sedikit pun untuk menegaskan kebenaran. Minhu bada'a, dari Allah turun Al-Qur'an, wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kembali kepada Allah? Itu mendekati hari kiamat terjadi. Diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu di Sunan Ibnu Majah, hadisnya banyak yang menghasankan. Di situ ada lafaz hadis, di pertengahan hadis mengatakan seperti ini ketika Rasulullah menjelaskan tentang Al-Qur'an. Wa la yusrayanna ala kitabillahi fi lailatin wahidatin hatta la yabqa minhu ayatun 'alal ardi. Kata Nabi, demi Allah, Al-Quran ini akan diangkat oleh Allah dalam satu malam ke langit, ya nanti di akhir zaman. Alhamdulillah sekarang belum saatnya karena masih banyak ayat Al-Quran. Kemudian kata Rasulullah, wala yabqa fil ardi ayatun, sehingga tidak ada lagi satu ayat pun yang tersisa di permukaan bumi. Tidak ada lagi. Lah ini mushaf yang banyak bertumpuk-tumpuk ini sampai tidak kebaca, hilang juga. Bukan kertas ini tetap ada. Tetap ada, tapi saat dibuka hilang, tidak ada ayatnya, kosong semua. Lah yang hafid 30 juz hilang semuanya. Orang itu bangun di pagi hari, kata ulama rahimahullah, dari hadis ini dijelaskan, bangun hilang hafalannya. Kita yang hafal Al-Fatihah hilang, tidak ada lagi Al-Fatihah yang ada di dada kita yang kita hafal itu hilang ketika kita bangun di pagi hari. Kenapa? Diangkat semua oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Kenapa diangkat oleh Allah? Bukankah itu adalah rahmat dari Allah? Kenapa diangkat oleh Allah? Kata ulama rahimahullah, hikmahnya ketika Al-Quran ini tidak lagi ada yang mau mengamalkan, sekedar dibaca, maka diangkatlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lagi manfaat. Tidak ada lagi yang butuh di akhir zaman itu Al-Quran. Sehingga diangkat oleh Allah. Apa manfaatnya? Keberadaannya, wujuduhu ka'adamihi. Adanya Quran dengan tidak ada sama bagi mereka, tidak lagi perhatian sama Quran. Sehingga diangkat oleh Allah karena tidak ada lagi yang merasa membutuhkan, diangkat ke langit.
Sehingga umat Islam apa yang mereka lakukan? Kata Hudzaifah yang dia dengar dari Nabi, mereka itu umat Islam yang masih kuat imannya itu hanya mengamalkan kalimat la ilaha illallah saja. La ilaha illallah. Mereka mengatakan kami mendapatkan pelajaran dari generasi awal kami kalimat la ilaha illallah. Mereka tidak ada yang sholat, tidak ada yang puasa, tidak ada yang haji, tidak ada yang mengeluarkan zakat. Semua amalan ibadah itu asing di tengah umat Islam saat itu. Jadi tidak ada lagi orang yang azan. Masjid itu sudah kosong. Alhamdulillah kita saat ini masih ramai sholat. Artinya apa? Zaman itu belum tiba. Kalau zaman itu tiba, tidak ada lagi sholat kata Nabi, tidak ada lagi yang mengeluarkan zakat, tidak ada lagi yang puasa. Kita yang hidup di zaman ini, andaikan ditakdirkan oleh Allah hidup di zaman itu, nangis tidak kita? Pasti kita nangis. Tapi orang yang hidup di zaman itu dan dia tidak menyaksikan saat ini, dia biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dia tidak melihat perubahan. Dia tidak bisa melihat perubahan tersebut. Akhirnya amalan mereka yang terakhir itu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu aja. Sampai silah itu ketika mendengar hadis itu dari Hudzaifah, dia mengatakan seperti ini. Memang cuma la ilaha illallah bermanfaat? Hudzaifah memalingkan wajahnya karena menjawab pertanyaan itu berat. Ya. Silah lagi mengejar Hudzaifah. Bermanfaat cuma la ilaha illallah wa Hudzaifah? Mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak ada amalan lain bermanfaat. Kata Hudzaifah, tunjihim minan nar. Cukup amalan itu menyelamatkan mereka dari adab neraka. Kenapa? Karena itu amalan yang mereka dapatkan. Manusia di zaman itu kata Nabi, fi khiffatit tayri wa ahlamis siba. Jadi mereka itu mudahnya melakukan kemaksiatan, ada kemaksiatan baru langsung mereka melakukannya tanpa banyak fikir. Itu seperti ringannya burung. Burung kalau terbang ringan banget. Fi ahlamis siba, akhlak mereka seperti binatang. Sehingga Al-Quran diangkat, yang tersisa hanya kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Pertama kali la ilaha illallah, terakhir kali adalah la ilaha illallah. Masih ada waktu. Berapa menit? Nanti jangan kelewatan. 5 menit lagi. 5 menit. Alhamdulillah. Jadi dari hadis ini, dari ayat ini kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menjamin. Ini kalau andaikan diserahkan Al-Quran ini suruh dijaga kepada kita tidak akan sanggup. Kata Allah tidak akan sanggup. Seperti umat-umat sebelum kita diserahkan kepada mereka untuk menjaga kitab mereka, Taurat, Injil, Zabur. Apa yang terjadi? Hilang semua yang keasliannya, dirubah. Bahkan tidak ada yang hafal. Tidak ditemukan sejarah atau riwayat yang sahih ada orang yang hafal Taurat kecuali nabinya. Umat biasa tidak ada. Begitu juga Zabur, Injil. Injil pun seperti itu. Tidak ada yang hafal kecuali nabinya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam di Taurat itu ada seorang umat Nabi Musa namanya Uzair. Begitu dia menghilang beberapa hari, beberapa bulan, beberapa waktu lama, tiba-tiba muncul ke tengah-tengah Bani Israel. Dia langsung hafal Taurat secara utuh. Sehingga mereka langsung mengatakan ini Uzair ini bukan manusia biasa ini. Kenapa? Karena mereka tahunya tidak ada yang hafal Taurat kecuali Musa. Sehingga mereka mengatakan, oh Uzair ini anak Allah ini kalau seperti ini, bukan manusia biasa. Akhirnya saat itulah mereka mengatakan Uzair anak Allah. Kenapa? Karena cuma dia yang hafal Taurat. Sekarang Al-Quran, berapa banyak umat Islam yang hafal Al-Quran? Dimudahkan oleh Allah sebagai bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa terhadap kitab. Kemudian yang Qur'anahu, tilawahnya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Sampai kalau ada orang yang jahil, maka dia belajar kepada orang yang faham bacaan Quran. Ini apa? Anjuran untuk belajar tahsin. Ya, mempelajari bacaan Al-Quran. Ini kebutuhan kita semua. Kebutuhan kita semua. Dan itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala selama Al-Quran ini ada orang yang mengajarkan. Ada orang yang diberikan oleh Allah kelebihan bisa baca Quran dengan baik, sesuai dengan makhrajnya,
sebagaimana yang diwarisi oleh ulama-ulama kita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dijaga oleh Allah makna Al-Qur'an. Makna keaslian Al-Qur'an itu utuh. Tapi yang berbahaya itu, jamaah sekalian, pemahaman kita ini tidak ada yang menjamin. Pemahaman kita tidak ada yang menjamin apakah nanti pemahaman kita ini selamat seperti yang diinginkan Allah dan Rasulnya atau tidak. Ini yang membutuhkan perjuangan. Tapi kalau makna keaslian Al-Quran, ada orang yang faham makna Al-Quran secara utuh, itu setiap zaman ada. Jadi jangan coba-coba ada yang berani ingin memalingkan makna Al-Quran dengan keyakinan bahwa tidak ada lagi yang faham makna aslinya yang sebenarnya di seluruh penjuru dunia. Itu tidak mungkin. Setiap kali ada orang yang berani untuk memalingkan makna Al-Quran sesuai hawa nafsunya, pasti ada ulama di belahan dunia untuk membantah. Itu pasti ada. Dan itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi senjata memberantas semua orang yang berusaha untuk memalingkan makna Al-Quran dari yang sebenarnya. Itu akan dibantah oleh ulama yang sudah pemahamannya diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di tempat kita tidak ada, rusak semua pemahaman terhadap ayat tersebut. Tapi di tempat lain ada. Tidak mungkin ada satu masa kosong orang-orang tersebut. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan senantiasa ada sekelompok umat Muhammad, mereka senantiasa bawa kebenaran. Di antaranya apa? Ya, kata ulama rahimahullah, yaitu orang-orang yang dipersiapkan oleh Allah pemahamannya lurus terhadap ayat atau hadis. Pernah satu hari jemaah sekalian di Mesir, ada anak gadis itu kerja di kantor. Terus juga di situ ada anak muda. Kan sulit untuk menjaga. Akhirnya dia menanyakan salah satu ulama di Mesir, gimana caranya supaya saya aman, tidak termasuk khalwat, karena di kantor berdua, gadis sama anak muda bukan mahram. Apa kata dia? Kata salah satu orang yang ditanya ini, supaya dia jadi mahram, dia harus jadi mahram kamu, perempuan itu. Gimana caranya jadi mahram saya, bukan ibu saya? Kata dia, kamu nyusu sama dia. Coba bayangkan, suruh nyusu. Saya tanya yang hadir, kira-kira kalau antum terima enggak itu? Benar tidak jadi mahram? Hah? Antum terima enggak pendapat itu? Jangan-jangan antum setuju juga ini. Ini bahaya nih, Pak. Kalau antum setuju bahaya ini. Ini kesesatan. Ya. Ini ngambil mazhabnya Aisyah dia, dan semua sahabat tidak ada yang sepaham dengan Aisyah. Aisyah itu mazhabnya kalau ada perempuan sekalipun gadis menyusui, dia susukan orang yang sudah dewasa, jadi mahram dia. Ini fatwa diambil sama ulama ini untuk apa? Untuk mengesahkan jadi mahram orang ini. Ini kalau ini terjadi, kalau memang ini benar dan dibenarkan oleh para ulama rahimahullah, ini solusi semuanya. Jadi tidak ada lagi yang bukan mahram. Ini ini bukan mahram saya. Tinggal nyusu aja selesai. Nanti setiap orang kita nyusu kan bahaya. Nanti semua perempuan jadi mahram kita, tidak bisa dinikahi. Jadi nanti ujung-ujungnya tidak punya istri. Apa yang dilakukan oleh seluruh ulama di dunia? Semua membantah. Mulai dari Maghrib, kemudian dari Jazair, semuanya ulama-ulama yang dijaga masih pemahamannya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu membantah ini fatwa batil. Ini apa? Main-main sama agama Allah Subhanahu wa taala. Dibantah semuanya. Kenapa? Allah masih menjaga agama ini, pemahaman yang lurusnya masih ada orang-orang yang diluruskan pemahaman. Cuman apakah itu kita? Nah, itu kita tidak tahu. Ya, tapi kita yakin setiap kali ada orang yang berusaha untuk memalingkan makna Al-Quran atau hadis dari pemahaman yang sebenarnya, pasti Allah siapkan orang-orang yang bisa membantah dan memberantas pemahaman yang sesat tersebut. Dan semoga Allah menjadikan kita salah satunya. Allahumma amin. Ini aminnya besar, berarti 5 menitnya tadi sudah selesai. Ya. Taib, jazakumullah khairan. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada tanya jawab? Iya. Ada tanya jawab katanya. Ada yang mau tanya? Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Iya. Waalaikumsalam. Terkait dengan doa, ada hadis yang mengatakan, mungkin secara ringkas saja ya, saya akan menjadikan doa umat Rasulullah seluruh doa saya. Misalkan Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana? Mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad itu sebagai seluruh doa Rasulullah SAW. Terus di sisi lain ada kebutuhan kita itu banyak, tapi dengan melafazkan istighfar dan jadikanlah doamu itu seluruhnya istighfar. Itu bagaimana cara menggabungkan membaca sholawat dengan dan membaca istighfar? Gimana diulang pertanyaannya kalau bisa? Maaf. Menjadikan doa itu untuk Rasulullah SAW. Iya. Di sisi lain permintaan kita itu banyak, jadikanlah doa itu seluruhnya istighfar. Taib. Afwan. Ada dulu para sahabat, seorang sahabat datang kepada Nabi. Dia mengatakan seperti, "Ya Rasulullah, berapa persen doa saya berikan kepada kamu salawat saya?" "Ya terserah kamu," kata Nabi. "Kalau sepertiganya gimana?" "Allah akan memberikan lebih kepada kamu." "Kalau setengahnya?" "Berarti Allah akan memberikan lebih lagi." "Berarti kalau gitu ya Rasulullah, saya isi doa saya untuk kamu aja." "Berarti semua kesusahanmu akan dihilangkan oleh Allah." Itu hadisnya. Banyak bersalawat kepada Nabi SAW, terkhusus di hari Jumat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, amalan yang paling afdal di hari Jumat semenjak terbenam matahari sampai terbenam matahari di hari Jumat itu adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Dan lafaz yang paling sahih itu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang ada. Kemudian sallallahu alaihi wasallam diperselisihkan oleh para ulama rahimahullah. Kenapa? Karena sighah seperti itu, lafaz seperti itu tidak ada dalam hadis. Tapi banyak ulama menyamakan maknanya. Intinya apa? Intinya kalau kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam masih diperselisihkan oleh ulama. Apakah boleh atau tidak? Apakah mewakili salawat atau tidak? Itu diperselisihkan. Kenapa? Tidak ada hadis dan sahabat mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, lafaz itu, cara salawat. Itu di kitab banyak, Ustaz, di kitab hadis. Itu percetakan. Itu cetakan datang setelah para sahabat semua berakhir. Jadi yang ada itu Allahumma salli ala Muhammad. Di at-tahiyat juga kita diajarkan seperti itu. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi yang pertama diperselisihkan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hadis masalah istighfar. Allahu a'lam, saya tidak tahu kesahihan hadisnya. Semua kamu jadikan doa kamu istighfar. Tapi secara makna jamaah sekalian, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni, kalau tidak salah saya sumbernya, di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dia diskusi seperti ini. "Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu aktsara mimma a'taitu sa'ilin." Atau kama qala. Barang siapa yang tersibukkan dirinya karena berzikir kepadaku sehingga tidak punya kesempatan untuk meminta, akan saya berikan dia, kata Allah, pemberian lebih banyak daripada orang yang meminta. Jadi orang yang banyak berzikir kepada Allah, Allah tahu kebutuhan. Allah tahu tidak kebutuhan kita, sekalipun kita tidak mengucap. Allah tahu apa kebutuhan kita. Tapi kalau kita banyak berzikir kepada Allah dan tidak ada kesempatan meminta karena senangnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, justru kita akan diberikan lebih banyak andaikan kita meminta. Kenapa? Allah senang untuk dipuji. Allah Subhanahu wa taala senang dipuji. Kita, kalau ulama sering menggambarkan seperti ini, kalau ada dua peminta datang ke tempat kita ditakdirkan Allah orang kaya dermawan. Ya, bukan sekedar orang kaya. Kalau orang kaya pelit juga musibah. Orang kaya kita ditakdirkan orang kaya dermawan. Datang pengemis pertama, langsung minta dia. Kita kasih. Karena kita dermawan. Ada pengemis yang kedua, dia tidak minta. Dia datang ke rumah kita, memuji kita, kemudian memuji akhlak kita, dipuji. Dia tidak minta, dia keluar, pulang. Kira-kira
Senang tidak kita sama dia? Senang. Karena kita tahu kondisi dia juga orang tidak punya, pasti kita kasih dia harta lebih banyak daripada yang pertama. Kenapa? Karena yang pertama langsung minta, yang kedua ini tidak. Dia tidak minta karena dia sibuk memuji kita. Sekalipun pujian itu kalau makhluk dilarang, ya. Tapi Allah Subhanahu wa ini sekedar takribul ma'ani untuk memudahkan memahami makna kalimat zikir tadi, yaitu masalah diantaranya adalah istighfar. Makanya lihat para nabi dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan lihat sejarah ulama saleh, mereka itu lebih banyak berzikir daripada meminta. Nabi kapan dia berdoa meminta? Kalaupun Nabi meminta itu minta masalah akhirat, dunia bisa dihitung. Nabi SAW banyak itu zikirnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi SAW yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Nabi itu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, memuji Allah dalam semua keadaannya. Tapi tidak pernah ada hadis Nabi meminta kepada Allah dalam semua keadaan. Nabi banyak berzikir, orang saleh banyak berzikir. Kenapa? Karena mereka tahu, ya, pemberian Allah lebih banyak daripada kepada orang yang berzikir daripada orang yang meminta. Tapi kalau orang awam seperti kita lebih banyak meminta kepada Allah langsung daripada zikirnya. Zikirnya sekali langsung minta. Mintanya setengah jam, zikirnya cuma 1 menit. Kalau orang saleh para nabi tidak, justru sebaliknya. Mereka tersibukkan zikir sehingga tidak punya kesempatan meminta. Nah, orang seperti ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun meminta itu adalah ibadah. Jazakallahu khairan, Allahu a'lam bishawab. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi majelis kita pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila terlalu banyak mengambil waktu. Jazakumullahu khairan. Aqulu ma tasmaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.